Dari arah jendela besar kelasnya Ratih, ada sosok berbaju putih berdiri persis di tengah jendela, utuh sebadan badan. Tapi wajahnya kayak bersinar ketutup cahaya gitu nih. Temennya Ratih yang nekat untuk naik ke lantai 3 dan menegur suara itu. "Hei, gak usah berisik-berisik. Ada yang lagi belajar tahu." Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Ya teman-teman, kali ini aku punya cerita rentetan kejadian horor di sebuah sekolah. Lebih tepatnya sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kejadian ini sangat intens teman-teman ya, sejak tahun 2016 sampai 2019 katanya, bahkan sampai sekarang. Sebut saja nama yang mengalami kejadian ini adalah Ratih saat dia sekolah di sana. Ya, seperti apa rentetannya? Gak usah berlama-lama lagi. Kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Oke, kejadian pertama dialami Ratih saat dia masih jadi murid baru di sana sekitar tahun 2016, which is dia masih kelas 10 waktu itu. Kegiatan belajar mengajar yang seharusnya seru berubah menjadi mencekam karena suara-suara misterius. Jadi ceritanya gini, setelah masa orientasi, Ratih ini kan masuk di kelas akuntansi ya. Kelasnya ini bersebelahan dengan ruang UKS, ruang sementara. Sebenarnya sih bukan ruang sementara juga, dan bukan bersebelahan juga, tapi ini satu ruang gitu loh. Maksudnya ruangan ini besar, terus disekat papan triplex, dan itu pun juga nggak penuh sampai ke atas ya, mungkin sekitar 2,5 meteran gitu. Terus di sebelahnya lagi ada kelas 12, baru kelas 11 gitu ya. Jadi di sini kelas 10, lalu disekat UKS, di sini kelas 12, kesininya lagi kelas 11. Nyampe sini kebayang kan? Dah tuh ya, setiap hari ada aja kejadian yang bikin merinding. Misalnya, pas lagi konsen-konsennya mikir hitung-hitungan, karena kan jurusan akuntansi nih ya, hampir setiap hari ada kehebohan dari kelas 12, kelas sebelah gitu loh. Ada yang pingsan kek, ada yang tiba-tiba menangis, tiba-tiba ngomel-ngomel, bahkan sampai ada yang tiba-tiba muntah-muntah. Begitu terus hampir setiap hari, kayak giliran-giliran gitu loh teman-teman. Pernah nih ya, pada suatu hari saat kelasnya Ratih ini lagi sunyi, hening, karena teman-temannya ini lagi fokus menyimak penjelasan guru matematika, tiba-tiba aja ada suara tangisan perempuan yang nyaring dan terdengar pilu banget. Otomatis suasana kelas tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Guru yang tadi sedang mengajar tuh tiba-tiba juga diam. Para siswa masih fokus dengan soal-soal latihannya. Nah, Ratih yang duduk di bangku paling belakang tuh mencoba berpikir positif. Mungkin ada siswa kelas 11 apa kelas 12 kali ya yang pingsan lagi atau sakit atau gimana. Tapi anehnya suara tangisan kali ini berbeda. Belum pernah ada orang pingsan yang menangis sepilu ini atau orang sakit yang nangisnya kayak gini. Lalu siapa kira-kira ya? Dan bukankah dari tadi juga nggak ada siswi yang sakit atau nggak ada siswi yang pingsan? Ratih lalu nanya ke teman sebangkunya. Tapi teman sebangkunya ini juga nggak dengar apa-apa. Semakin Ratih mengabaikan, suara itu makin kayak deket gitu di kupingnya Ratih. Teman-teman, sejak saat itu, suara misterius ini jadi sering banget datang. Ya, barangkali sosok itu tahu ya, kalau ada salah satu dari para siswa yang bisa mendengarnya. Suaranya sih juga nggak intens, kadang-kadang jelas banget, kadang-kadang samar. Bahkan, bukan cuma suara tangisan. Kadang suara itu berubah menjadi suara kegaduhan. Kayak ada hiruk-pikuk keramaian pasar gitu dari ruang UKS. Suara-suara misterius ini makin kenceng didengar sama siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sore hari. Nah, masih terkait suara misterius ya, ada lagi cerita teman-teman. Saat mereka ini ngerjain soal-soal latihan di kelas, mereka juga mulai dengar suara-suara seperti meja kursi yang digeser-geser, asalnya dari lantai 3. Srek, srek gitu terus. Hari pertama, hari kedua, ketiga ya maklum lah. Tapi karena setiap hari begitu terus-seterusnya, akhirnya ya kesel juga lama-lama.
karena kejadian ini berulang setiap jam 10 pagi. Lalu karena kesel, ada 2 siswa nih, temennya Ratih, yang nekat untuk naik ke lantai 3 dan menegur suara itu. "Hei, gak usah berisik-berisik, ada yang lagi belajar tahu." Begitu ditegur kayak gitu nih, suara itu tiba-tiba raib menghilang. Dan teman-temannya Ratih ini mengaku kalau di lantai 3 itu nggak ada siapapun. Pintu kelas terkunci, bangku-bangku masih tertata seperti biasa. Berminggu-minggu teman-teman, mereka hidup berdampingan dengan suara-suara misterius itu. Kayak ya makan nasi sama sayur tiap hari. Sampai pada suatu hari juga, ada juga nih guru yang mulai mengeluh. Katanya ada suara menggeser kursi dari kelasnya Ratih setiap jam 12 siang. Ya berhubung kelas lain kosong, kelasnya Ratih inilah yang akhirnya mendapatkan jujukan kemarahan wali kelas dan guru-guru yang lain. Tentu saja para guru tuh nggak percaya pas para siswa mereka mengatakan kalau itu suara dari lantai 3. Karena memang lantai 3 kan nggak ada siapa-siapa ya. Pernah tuh ya, gangguan ini cukup bikin spot jantung dialami sendiri sama Ratih. Kenapa? Kenapa bikin jantungan Emma? Iya, karena kejadiannya itu selain dialami sama Ratih, itu kejadiannya di pagi hari loh teman-teman. Iya, pagi hari dan rame orang. Ceritanya gini, waktu itu ada acara foto kartu pelajar yang diinformasikan di sekolah secara mendadak. Ya otomatis anak-anak pada nggak siap kan, karena foto kartu pelajar itu wajib pakai kerudung atau hijab segi 4. Sementara siswi di sana itu lebih sering memakai kerudung instan gitu loh. Sebut saja nama temennya Ratih ini Ani ya. Dia ini tidak mendapat pinjaman kerudung dari siapapun ya, karena kasihan akhirnya Ratih lah yang meminjamkan hijabnya ke Ani. Ratih nggak mau bertukar nih ceritanya, jadi minjemin aja. Ratih memutuskan untuk menunggu di dalam kamar mandi. Dilepaslah tuh ya hijabnya, terus dipinjamkan ke Ani. "Ya udah deh An, ini kamu pakai dulu deh hijab aku gitu ya. Nanti kalau udah selesai foto kamu balik lagi ke sini ya. Aku nunggu di kamar mandi aja." Gitu kata Ratih. Ani sih nerima hijab lalu dia ngangguk-ngangguk aja. Kemudian Ratih masuk ke kamar mandi, bilik yang tengah tepatnya ya, bilik yang tengah yang pintunya terbuka lebar waktu itu. Ingat ya di sini, pintunya terbuka lebar. Lalu tidak berselang lama, ya kira-kira sekitar 15 menitan. Ani udah selesai foto, terus dia ngetuk-ngetuk pintu bilik kamar mandi. Maksudnya ya mau bertukar kerudung lagi sama Ratih. Ratih langsung aja meraih gagang pintu kamar mandi. Tapi aneh, pintunya nggak bisa dibuka teman-teman. Ratih sebenarnya di dalam masih nyantai-nyantai aja ya. Dia berpikir positif, mungkin pintunya macet. Cuman teman-temannya aneh tuh di luar sana. Teman-temannya itu heboh, teriak-teriak histeris gitu. Ada yang gedor-gedor, ada yang dorong-dorong, tetap nggak bisa dibuka. Sampai akhirnya didobraklah pintu itu. Ada kali 7 orang yang ngedobrak, lalu baru bisa dibuka. Nah, pas Ratih keluar, Ratih juga kaget banget karena dia melihat di pintu kamar mandi itu ada tulisan "dilarang masuk". Pintu dan kuncinya rusak. Teman-teman lainnya juga ngelihat itu, makanya mereka tadi histeris. Itulah sebabnya. Kan aneh, padahal jelas-jelas pintu terbuka lebar pada saat Ratih masuk. Makanya Ratih masuk ke situ. Dan kejadian seperti itu teman-teman bukan hanya dialami Ratih saja. Setiap tahun ternyata selalu ada siswi yang terkunci di kamar mandi itu. Ya, dari tahun ke tahun teror mistis di sekolahnya Ratih ini makin intens aja teman-teman. Nih ada nih ya yang paling epic. Waktu itu Ratih inget dia udah naik kelas, ke kelas 11 kalau tidak salah. Kelasnya Ratih itu pindah ke gedung lain, lantai 2 gedung A. FYI di kelasnya Ratih itu ada jendela yang sangat besar menghadap ke parkiran sekaligus halaman depan. Ratih inget banget waktu itu ada acara pawai Agustusan. Nah rute perjalanannya itu memang nggak begitu jauh gitu loh. Tapi ya karena acara dimulai sekitar jam 2 siang, mereka kelelahan, kepanasan, kecapean. Beruntung aja kelasnya Ratih itu ada di baris depan sehingga kalau mereka mau jalan tuh nggak jauh-jauh, jatah istirahatnya bisa jadi lebih panjang. Setelah sesi foto bersama, Ratih lalu mengajak teman sekelasnya yang akrab, sebut saja namanya Eza, buat jalan ke kelas buat ngadem maksudnya gitu. Sedangkan kawan-kawan yang lainnya itu masih asik berfoto dengan pakaian dan riasan yang lengkap, pokoknya rame banget di halaman itu.
Begitu sampai di kelas, Eza langsung duduk dan main handphonenya. Sedangkan Ratih tuh ngintip ke jendela besar. Di situ Ratih bisa melihat ada seorang kakak kelas, idola sejuta cewek-cewek di sana, sebut saja namanya Kak Himawan. Kak Himawan ini baru tiba dan seketika dikerubungi para cewek-cewek buat foto sama Kak Himawan itu. Ratih nyeletuk, Za, lihat deh, tuh Kak Himawan baru datang, laris banget diajak foto bersama. Tapi mendengar itu, Eza masih sibuk aja main handphonenya, kayak nggak berminat gitu. Oke, singkat cerita, sesampainya di rumah, Ratih baru sempat buka handphone. Itu pas kejadiannya udah malam hari ya. Zaman itu hits-hitsnya BBM teman-teman, BlackBerry Messenger. Di luar dugaan, BBM Ratih itu ternyata udah dipenuhi chat dari teman-teman sekelas yang membombardir dia dengan berbagai macam pertanyaan. Saat itu kelas mereka itu punya grup FB dan Ratih memang jarang untuk membuka ya. Nah, di grup FB itu ada sebuah foto yang sangat aneh. Foto itu berlokasi di halaman depan sekolahnya, berlatar gedung A. Tampak di dalam foto itu ada Mas Himawan tadi dan ada seorang perempuan yang lagi berdiri. Sekelilingnya sepi banget. Dan dari arah jendela besar kelasnya Ratih, ada sosok berbaju putih berdiri persis di tengah jendela, utuh sebadan badan, tapi wajahnya kayak bersinar ketutup cahaya gitu. Nah, si Eza bilang kalau sosok itu yang ada di tengah jendela itu adalah Ratih. Ya otomatis Ratih menyangkal dong karena dia nggak ngerasa kalau sosok itu adalah dia. Ada alasannya. Pertama, Ratih itu nggak pakai baju putih, tapi dia pakai kebaya hijau. Lalu yang kedua, dia itu hanya melongokkan kepalanya aja, bukan menunjukkan seutuh badannya gitu. Terus yang ketiga, pas Ratih melongok, suasana di halaman waktu itu sangat ramai. Selain sesi foto bersama Mas Himawan, juga ada rombongan pawai lain yang berdatangan dari kelas lain gitu loh. Jadi nggak sepi kayak yang ada di foto itu, kan aneh. Terus kalau foto itu diambil misalnya sebelum Ratih ke kelas, ya nggak mungkin dong. Kan Mas Himawan datangnya bertepatan pada saat Ratih ngintip di jendela gede tadi kan. Lalu kalau fotonya diambil setelah Ratih melongok, ya nggak mungkin, Ratih kan cuma kelihatan kepalanya doang, bukan sebadan badan. Terus siapa dong yang kelihatan di tengah-tengah jendela besar, utuh sebadan badan berbaju putih? Ya, setelah beberapa lama foto aneh itu jadi perbincangan. Ternyata teman-teman, usut punya usut, ada urban legend di jurusannya Ratih, yaitu jurusan akuntansi. Kalau di gedung A, ada sosok penghuni asli bernama Nihil. Konon di jurusan mereka itu tidak pernah ada lebih dari 36 siswa. Sampai pada suatu waktu ada satu kelas yang berisi 37 siswa. Salah satu siswinya itu bernomor absen 37. Dan dia ini duduk seorang diri karena tidak kebagian duduk bersebelahan gitu loh. Takdir berkata lain. Pada suatu hari, siswi ini mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah sampai meninggal dunia. Tapi ada sosok lain menyerupai siswi ini yang tetap datang mengikuti pelajaran setiap hari dan duduk di bangkunya. Kalau ada siswi kelas lain yang tidak berangkat misalnya, terus pada saat di absen semuanya masuk dikatakan nihil, maka itu katanya sama aja dengan memanggil sosok itu. Entah ini kebetulan atau tidak ya teman-teman, nomor induknya Ratih itu belakangnya juga 37. Padahal jumlah siswi di kelasnya ada 36. Ya, Ratih masih berpikir positif. Dia berpikir yang baik-baik aja lah, dia nggak mau ada peristiwa-peristiwa gaib yang masuk dan akhirnya mengganggu fokus belajarnya dia. Sampai pada akhirnya ada kejadian lain yang mau nggak mau membuat Ratih harus menerima bahwa memang sekolahnya ini angker. Ceritanya gini, waktu itu mereka mendapatkan tugas kelompok membuat video yang mengharuskan datang ke sekolah di akhir pekan, hari Sabtu atau hari Minggu. Karena memang anggota kelompok mereka ini kan jauh-jauh ya rumahnya ya. Jadi dipilihnya lokasi sekolahan sebagai lokasi tengah-tengah untuk mengerjakan kerja kelompok video ini. Ya, ada beberapa teman yang harus rapat organisasi sehingga mereka ini janjian mengerjakan video ini setelah duhur atau sekitar jam 12 siang ke atas.
Tapi di hari itu Ratih terlambat karena motornya dipakai kakaknya. Dia izin ke grup kelompoknya. Ya waktu itu sih sudah ada grup WA ya. Tapi nggak tahu kenapa pesan yang dia kirim ke grup WA itu hanya jam pasir, jam kotak aja, belum kebaca kan. Padahal kalau digunakan Ratih untuk WA ke teman-teman yang lainnya, itu masih bisa kebaca dan bisa buat dia bales. Jadi kalau secara jaringan nggak mungkin juga kan, berarti jaringan dia lancar. Dah tuh ya, singkat cerita, setibanya di kelas, Ratih melihat sudah ada Eza di sana yang duluan datang, terus duduk sendirian di kelas. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Eza ini kayak kaget gitu loh, ponselnya jatuh, handphonenya jatuh. Sambil basa-basi ya otomatis Ratih ngajak ngobrol. Tapi Eza ini nggak merespon, dia kayak diem dan kayak ketakutan gitu loh. Akhirnya karena suasananya nggak enak ya, Ratih memutuskan keluar, terus dia duduk di dekat tangga. Gak lama kemudian anggota kelompok yang lain datang, bahkan sempat negur Ratih, kok kamu nggak nemenin Eza sih di kelas? Eza loh sendirian, kasihan. Dah tuh ya sampai di situ. Setelah berbagai macam drama, akhirnya tugas kelompok membuat video itu selesai dan mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa hari ternyata Eza itu masih mendiamkan Ratih. Padahal kalau di hari-hari biasa kan mereka lumayan akrab ya, kemana-mana selalu ngobrol, sama-sama, bareng-bareng. Sampai pada keesokan harinya, kemudian Ratih ini ngerasa nggak enak didiamin terus. Dia ngajak ngobrol Eza dan minta penjelasan. Disitulah Eza baru mau cerita. Eza ini adalah anggota kelompok yang pertama kali datang waktu itu di kelas. Sekitar 5 menit lah dia duduk, dia melihat Ratih masuk kelas pakai seragam hari Kamis. Waktu itu hari Kamis pakai baju seragam batik ya. Tapi wajah sosok Ratih ini agak pucat. Ya, Ratih lalu menanyai Eza, kok sendirian aja Eza? Yang lainnya pada kemana? Begitu kata Ratih. Eza ya karena nggak suka basa-basi, dia hanya diam aja. Lalu Ratih berjalan menuju ke meja di sebelahnya Eza. Terus si sosok Ratih ini kayak naruh sesuatu, nggak tahu apa yang ditaruh gitu loh. Nah setelah meletakkan sesuatu di meja, si Ratih ini nyapa lagi. Za, udah dulu ya, aku duluan. Ya meskipun bingung, Eza ya tetap ngangguk-ngangguk aja sambil main handphone lagi. Menjelang duhur, tiba-tiba handphonenya Eza ada notifikasi masuk dan kaget banget dia. Eza di situ membaca pesan yang dikirimkan Ratih kalau ternyata Ratih itu terlambat. Pesannya dikirimkan sekitar jam 10-an ya by the way. Bersama dengan itu, Ratih yang asli itu muncul di pintu dan pakai baju bebas, bukan pakai seragam. Nah itulah kenapa sebabnya Eza pada saat melihat Ratih yang asli itu kayak dia pucet, ketakutan dan kaget sampai handphonenya jatuh ya. Sampai sekarang Ratih juga nggak tahu kenapa sosok penunggu di sekolahnya itu menyerupai dia. Apakah benar sosok itu adalah sosok nihil atau bukan? Oke teman-teman, itu tadi ya rentetan teror di sekolahnya Ratih. Kayaknya sih sampai sekarang masih tetap kerasa suasana horor di sekolah SMK itu. Kayak kejadian yang selalu berulang setiap tahun, yaitu selalu ada siswi yang dikunci di kamar mandi itu masih ada. Ya udah, makasih udah menyimak cerita ini. Bantu kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Tentu kita akan ketemu di cerita mistis berikutnya. Bye-bye.